Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Najib dari kelas 1A TPE, akan menjelaskan teori tentang termokimia atau pengertian entalpi dan perubahan entalpi reaksi sebagai tugas keterlambatan minggu lalu. Nah, yang pertama itu pendahuluan, di mana termokimia adalah cabang ilmu kimia yang memperlihatkan aspek suhu dalam reaksi. Dalam konsep termokimia, dalam reaksi terdapat istilah sistem dan lingkungan, di mana sistem adalah segala bentuk proses yang menjadi pusat perhatian pengamat. Contohnya keadaan zat, reaksi, dan perubahan zat. Dan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem dan membantu kerja sistem. Contoh alat-alat, wadah, tabung udara, tabung reaksi, dan udara. Nah, kita masuk ke penentuan entalpi reaksi, di mana entalpi reaksi itu ditentukan dengan menggunakan kalorimetri, menggunakan hukum Hess atau penjumlahan, menggunakan data entalpi pembentukan, dan menggunakan data entalpi ikatan. Nah, yang pertama itu menentukan entalpi dengan kalorimetri, di mana kalorimetri adalah cara penentuan energi kalor reaksi dengan kalorimetri. Kalorimetri adalah sistem terisolasi sehingga semua energi yang dibutuhkan atau dibebaskan tetap berada dalam kalorimetri. Dengan mengukur perubahan suhu, kita dapat menentukan jumlah energi kalor reaksi dan entalpi reaksi, di mana rumusnya itu Q reaksi sama dengan M kali C kali delta T, dan delta H sama dengan min Q reaksi per jumlah mol, di mana Q reaksi itu energi kalor reaksi atau joule, M kecil itu massa zat kilogram, C itu kalor jenis zat joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T itu perubahan suhu derajat Celcius. Nah, kita ke hukum Hess. Hukum Hess itu dalam hukum Hess itu suatu reaksi dapat terjadi melalui tahapan reaksi dan bagaimanapun tahapnya tidak akan mengubah entalpi reaksi. Perubahan entalpi reaksi menurut hukum Hess hanya yang pertama itu dua perubahan entalpi reaksi menurut hukum Hess. Yang pertama itu hanya tergantung pada keadaan awal dan akhir sistem, bukan tahap yang ditempuh. Nah, yang kedua itu merupakan penjumlahan entalpi reaksi dari setiap tahap. Nah, yang ketiga, data entalpi pembentukan, di mana dari konsep hukum Hess, energi kalor suatu reaksi berarti juga dapat ditentukan dari data entalpi pembentukan reaktan dan produknya. Berarti dalam reaksi zat reaktan terurai terlebih dahulu menjadi bentuk dasar, lalu bereaksi kembali membentuk zat produk, mana delta R sama dengan delta H derajat F produk kurang delta H derajat F reaktan. Nah, yang keempat, data energi ikatan rata-rata. Energi ikatan rata adalah energi rata-rata yang dibutuhkan untuk memutuskan satu ikatan kovalen tertentu. Reaksi berlangsung dalam dua tahap, yaitu pemutusan ikatan reaktan dan pembentukan ikatan produk, di mana bentuk umumnya itu delta HR sama dengan sigma E ikatan putus kurang sigma E ikatan terbentuk. Nah, saya akan menjelaskan tugas yang satu soal kalorimetri, dua soal hukum Hess, dua contoh soal data entalpi pembentukan, dan dua contoh soal data energi ikatan rata-rata. Nah, kita ke soal kalorimetri yang pertama. Sebuah benda bermassa 500 gram dipanaskan sehingga suhunya naik dari 20 derajat Celcius menjadi 50 derajat Celcius.
Jika kalor jenis benda tersebut adalah 400 joule, hitunglah banyaknya kalor yang diserap benda. Jawabannya itu diketahui dulu M-nya itu 500 gram, jadi kasih ke kilogram 0,5 kilogram. Nah, C-nya itu 400 joule dan delta T-nya itu T2 kurang T1, di mana T2-nya 50 derajat Celcius kurang T1-nya 20 derajat Celcius sama dengan 30 derajat Celcius. Ditanya itu banyaknya kalor yang diserap benda, Q, mana rumusnya Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, dikasih masuk nih 0,5 kg kali 400 kali 30 derajat Celcius sama dengan 600 joule. Nah, jadi banyaknya kalor yang diserap benda adalah 6000 joule. 6000. Nah, saya akan ke soal hukum Hess. Soal hukum Hess yang pertama itu kan dua soal hukum Hess, dan yang pertama itu diketahui reaksi berikut yang ada di samping 1 dan 2. Nah, pertanyaannya yaitu hitunglah entalpi pembentukan CO delta HF CO. Jawabannya itu tuliskan dulu reaksi yang ingin kita cari entalpinya. Nah, dimana C dalam kurung S tambah 1/2 O2 G COG. Manipulasi reaksi yang diketahui agar sesuai dengan reaksi yang ingin kita cari. Nah, reaksi yang pertama itu tidak perlu diubah karena sudah memiliki karbon yang di ruas kiri. Dan reaksi kedua itu kita perlu membagi seluruh koefisien reaksi dengan 2 dan membalik arah, harus balik arah reaksi agar CO berada di ruas kanan. Nah, dimana 2CO2 G 2COG tambah O2G delta H sama dengan plus 566 kJ per mol. Tanda delta H itu berubah karena reaksi dibalik. Nah, COG tambah 1/2 O2 sama dengan delta H sama dengan plus 283 kJ per mol. Jumlahkan semua reaksi yang telah dieliminasi, dimanipulasi. Nah, setelah dimanipulasi, entalpi pembentukan CO delta HF CO adalah min 110,5 kJ per mol. Nah, kita beralih ke hukum Hess yang kedua. Hukum Hess yang kedua itu diketahui data entalpi pembentukan standar berikut yang ada di bawah itu. Hitunglah entalpi pembakaran etanol C2H5OH menurut reaksi berikut. Nah, itu yang di bawah. Nah, jawabannya itu tuliskan persamaan termokimia pembentuk standar untuk setiap senyawanya, dimana CS tambah O2 dengan CO2, dimana delta HF derajatnya itu sama dengan min 393,5 kJ mol. H2 tambah 1/2 O2 dianukan jadi H2O, mana delta HF derajatnya itu min 285,8 kJ mol. Nah, yang ketiga 2C tambah 3H2 tambah 1/2 O2, dimana hasilnya C2H5OH. Delta HF nya itu min 277,6 kJ per mol. Nah, manipulasi persamaan termokimia agar sesuai dengan reaksi target. Nah, persamaan 1 dan 2 itu dikalikan dengan 2 untuk menyelesaikan koefisien CO2 dan H2O pada reaksi target. Nah, yang kedua persamaan 3 kita balik dan tanda delta HF derajat diubah menjadi positif. Nah,
dijumlahkan semua persamaan yang telah dimanipulasi. Nah, jadi hasil entalpi pembakaran etanol adalah min 1381 kJ per mol. Kita beralih ke soal data entalpi pembentukan, di mana soalnya yang ada di samping. Nah, yang ditanyakan itu diketahuinya ada juga di samping. Nah, ditanyakan itu delta H reaksi. Kita menggunakan rumus delta H reaksi sigma E produk bin sigma E reaktan. Nah, langkah-langkahnya itu tentukan mol setiap zat, di mana NH3 HCl dan NH4Cl sama-sama 1 mol. Nah, kita hitung delta HF produk 1 mol kali 1 mol X Ke min 1 mol kali min 314,4 kJ mol sama dengan min 314, kJ mol. Kita akan menghitung reaktannya, dimana 1 mol kali min 46,1 kJ per mol tambah 1 mol kali min 92,3 kJ per mol sama dengan min 138,4 kilojoule. Kita hitung reaksinya, delta H reaksi sama dengan rumusnya yang tadi, produk kurang reaktan, dimana reaksi sigma delta HF produknya itu min 314,4 kJ kurang 138 per 4 kJ sama dengan delta H reaksinya itu min 76 kJ. Jadi entalpi reaksi untuk NH tambah NaHCl NH4Cl adalah min 76 kJ. Artinya reaksi tersebut bersifat eksoterm karena melepaskan kalor sebesar 176 kilojoule. Soal data entalpi pembentukan yang kedua, yaitu soalnya yang ada di samping. Nah, jawabannya itu diketahui reaksinya itu ada yang di samping juga. Energi disosiasi ikatan NN, energi disosiasi ikatan NHH, energi ikatan NH. Nah, ditanya itu entalpi pembentukan NH atau delta HF NH3. Nah, penyelesaian itu hitung energi yang dibutuhkan untuk memutus ikatan, memutus ikatan N, NN, karena kita hanya membutuhkan setengah mol N2, maka energi yang dibutuhkan adalah 1/2 kali 945 kJ per mol sama dengan 472,5 kJ per mol. Nah, yang kedua, memutuskan ikatan HH, kita membutuhkan 3/2 mol H2, sehingga energi yang dibutuhkan adalah 3/2 kali 436 kJ per mol, yaitu sama dengan 654 kJ per mol. Nah, total energi yang dibutuhkan 472,5 kJ per mol tambah 654 kJ per mol sama dengan 1126,5 kJ per mol. Hitung energi yang dilepaskan saat membentuk ikatan. Nah, dalam 1 mol NH3 terdapat 3 ikatan NN. Jadi energi yang dilepaskan saat membentuk 1 mol NH3 adalah 3 kali 391 kJ per mol sama dengan 1173 kJ per mol. Nah, hitung entalpi reaksi delta reaksi. Delta reaksinya itu energi yang dibutuhkan karena energi yang dilepaskan. Nah, delta reaksi sama dengan 1126,5 kJ per mol kurang 1173 kJ per mol. Delta reaksinya sama dengan min 46,5 kJ per mol. Karena reaksi yang kita hitung adalah reaksi yang pembentukan 1 mol NH3 dari unsur-unsurnya, maka reaksi ini sama dengan entalpi pembentukan standar NH2. Nah, jadi entalpi pembentukan gas amonia NH3 adalah
min 46,5 kJ per mol. Artinya reaksi pembentukan NH2 bersifat eksoterm, yaitu melepaskan kalor sebesar 46,5 kJ per mol. Nah, kita ke soal data energi ikatan rata-rata. Dua soal. Yang pertama itu tentukan yang soalnya yang ada di samping. Dengan cara penyelesaian itu gambarkan dulu struktur Lewis. Dan yang kedua, hitung energi yang dibutuhkan untuk memutus ikatan, dimana dalam 1 mol CH4 ada 4 ikatan CH. Jadi energi yang dibutuhkan untuk memutus semua ikatan CH adalah 4 mol kali 413 kJ per mol sama dengan 1650 kJ. Dalam 2 mol O2 ada 4 ikatan OO. Jadi energi yang dibutuhkan untuk memutus semua ikatan OO adalah 4 mol kali 498 kJ per mol sama dengan 1992 kJ. Nah, total energi yang dibutuhkan untuk memutus ikatan itu 1652 kJ tambah 1992 kJ sama dengan 3644 kJ. Nah, hitung energi yang disebabkan saat membentuk ikatan. Dalam 1 mol CO2 itu ada 2 ikatan CO. Jadi energi yang disebabkan saat membentuk ikan CO adalah 2 mol kali 799 kJ per mol sama dengan 1598 kJ. Dan dalam 2 mol H2O ada 4 ikatan OH. Jadi energi yang disebabkan saat membentuk ikatan OH adalah 4 mol kali 463 kJ per mol sama dengan 1857 kJ. Jadi total energi yang dibebaskan itu saat membentuk ikatan adalah 1598 kJ tambah 1852 kJ sama dengan 3450 kJ. Hitung perubahan entalpi delta H reaksi. Delta reaksinya itu energi yang dibutuhkan kurang energi yang dibebaskan. Nah, energi yang dibutuhkan itu 3644 kJ kurang energi yang dibebaskan yaitu 3450 kJ sama dengan 194 kJ. Jadi entalpi reaksi pembakaran sempurna gas metana yaitu plus 194 kJ. Soal kedua, data energi ikatan rata-rata. Soalnya yang ada di samping. Nah, reaksi pembentukan HCl 1/2 H2 tambah 1/2 Cl2 HCl. Penyelesaiannya itu gambarkan dulu struktur Lewis untuk H2, Cl2 dan HCl. Cukup sederhana karena H2 dan Cl2 masing-masing memiliki satu ikatan tunggal, sedangkan HCl memiliki satu ikatan tunggal. Nah, hitung energi yang dibutuhkan untuk memutus ikatan. Untuk memutus ikatan 1/2 mol ikatan HH 1/2 kali 436 kJ per mol sama dengan 218 kJ. Untuk memutus 1/2 mol ikatan ClCl dibutuhkan energi 1/2 kali 243 kJ per mol sama dengan 121,5 kJ. Total energi yang dibutuhkan ditambahkan tadi mol ikatan HH yang dibutuhkan energi dan mol ikatan Cl yang dibutuhkan energi sama dengan 218 kJ tambah 121,5 kJ sama dengan 339,5 kJ. Hitung energi yang dibebaskan saat membentuk ikatan. Untuk membentuk 1 mol ikatan HCl itu dibebaskan energi 1 mol kali 431 kJ per mol sama dengan 431 kJ per kJ. Nah, hitung perubahan entalpi delta reaksi. Delta reaksinya itu energi yang dibutuhkan kurang energi yang dibebaskan, di mana energi yang dibutuhkan 339,5 kJ dan energi yang dibebaskan itu 431 kJ. Hasilnya min 91,5 kJ. Nah, jadi entalpi reaksi untuk pembentukan gas hidrogen klorida HCl adalah min 91,5 kJ. Sekian dari saya untuk tugas keterlambatan saya dan soal yang diberikan Pak Guru.
Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.